Cancer, kali ini kita general reading dengan tema jangan ragu dengan dirimu, ini pasti terjadi di 2025 ini ya. Setelah tanggal 15 Maret ini ya, kamu jangan ragu dengan dirimu ya, karena ini pasti akan terjadi ya. Apa yang akan terjadi padamu emang? Mari kita cek. Jangan ragu ya dengan dirimu, karena ini pasti terjadi pada dirimu. Ya, ini general reading, jadi bisa resonate bisa ya enggak, tolong disesuaikan ya. Bisa cocok bisa enggak, tolong disesuaikan. Bagi kalian yang ingin personal reading atau konsultasi secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di bagian atas layar video ini ya, bagian sini ya, atas sini. Jangan ragu terhadap dirimu sendiri, karena ini akan terjadi padamu. Apa sih yang akan terjadi setelah tanggal 15 Maret ini? Apa yang akan terjadi pada dirimu? Jadi kayak semesta tuh ingin bilang kamu jangan ragu sama dirimu sendiri, karena ada sesuatu yang terjadi nanti. Apa itu? Oke. Dari Love Oracle, seduction yang akan terjadi pada dirimu di setelah tanggal 15 Maret nanti ya. Kita minta kartu dari toples ajaib ini. Setelah 15 Maret nanti apa yang akan terjadi pada dirimu? Kita pilih satu-satu. Setelah 15 Maret nanti apa yang terjadi? Oke. Apa yang akan terjadi padamu di setelah 15 Maret nanti? Jatuh kartunya. Aduh. 1, 2, 3. Oke. Apa yang terjadi padamu setelah 15 Maret nanti? Kita minta kartu-kartunya. Oke, udah itu dulu ya. Apa yang terjadi padamu setelah 15 Maret nanti? Tapi semesta berpesan bahwa jangan ragu dengan dirimu. Ini pasti terjadi pada dirimu setelah 15 Maret nanti. Saya lihat di sini ya, ada kerugian-kerugian. Kamu akan terlepas dari kerugian-kerugian masa lalu. Kamu bakal bisa move on ya. Kamu akan melepas kesedihan, kekecewaan ya. Ya, kamu mampu memaafkan lah hal-hal yang mengecewakan kamu, merugikan dulu. Kamu pasti bisa mengikhlaskan, memaafkan, move on ya. Kamu akan melepas diri dari yang namanya kesedihan, kegalauan, kekecewaan yang mendalam, konflik batin ya, ketidakbahagiaan. Kamu akan terlepas dari itu, dan kamu akan lolos dari yang namanya cinta segitiga ya. Ini hal-hal yang menyakitkan hati kamu yang paling dalam itu ya, terkait cinta lah, orang-orang yang menusuk kamu dari belakang lah, itu kamu akan terlepas dari itu semua ya di setelah 15 Maret ini ya. Pokoknya yang namanya cinta segitiga, orang-orang toksik, hubungan-hubungan toksik, atau orang-orang yang menusukmu dari belakang, itu kamu akan terlepas dari itu semua ya, karena kamu sendiri yang udah peka sama energi orang-orang toksik itu. Kamu udah peka sama energi diri sendiri juga, jadi kamu akan melepas. Kamu sudah paham lah diri kamu sendiri ya gitu. Ini kesensitifan, kepekaan. Kamu peka sama diri sendiri, peka sama energi orang-orang atau hal-hal yang akan terjadi ke depan. Kamu sudah bisa mendefinisikan arti dalam hubungan kamu dengan siapapun, atau kamu bisa memprediksikan sendiri. Kalau kamu bertahan dalam kekecewaan atau hubungan toksik atau hal-hal negatif itu, kamu bakal nggak happy selamanya. Kamu udah peka sama diri sendiri ya, ada energi The Moon ya. Jadi ya gitu ya. Dan ini kamu udah nggak mudah percaya lagi sama orang-orang yang nggak bisa berkomitmen. Orang-orang yang nggak bisa dipercaya, ya sudah, kamu nggak percaya lagi gitu, nggak mau percaya lagi gitu. Udah selesai, udah putus, sudah nggak mau berharap gitu ya.
sama orang-orang yang nggak mau berkomitmen atau nggak konsisten, nggak berkontribusi, atau yang udah merugikan. Nggak mau kamu berikan kesempatan untuk kedua kali lagi masuk ke dalam hidup kamu, ya. Gitu. Terus di sini, ya, kamu akan mengadakan pemurnian diri, ya. Pemurnian energi, pemurnian hati, pikiran, dan perasaan. Kamu mensucikan diri, kamu bersihkan energi negatif dalam diri. Akhirnya kamu terbersihkan, ya. Kamu udah menjadi diri kamu yang baru, dimana sudah bersih dari hal-hal toksik atau hal-hal negatif, sehingga segala namanya keraguan itu sudah ragu terhadap diri sendiri, kepesimisan, ya, itu sudah kamu buang jauh-jauh. Kamu udah murni, ya, sudah dimurnikan kembali energi kamu, sehingga kamu lebih senang sendiri. Kamu udah ini, ya, kayak kamu tuh suka nonton tarot atau mempelajari tentang astronot, tentang zodiak, kamu paham tentang astrologi, atau intuisi kamu makin tajam. Jadi kamu sudah bisalah membawa diri kamu kemana gitu, ya, menghandle diri kamu gitu, ya. Ya, jangan ragu dengan dirimu, karena ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi loh, bahwa kamu tuh bisa memurnikan diri sendiri, membersihkan energi, kamu bisa menghilangkan diri, kamu bisa peka sama diri sendiri, kamu peka sama orang lain juga, kamu sudah bisa lebih intuitif gitu, ya, mendengarkan intuisi kamu gitu. Jadi kamu bisa menghandle diri kamu gitu, ya. Di sini dalam cinta saya lihat beberapa dari kalian ini akan honeymoon, ya. Kalau kamu yang masih jomblo, saya lihat emang kamu bakal bertemu atau berdealing, ya, akan terkoneksi dengan orang jauh gitu, mungkin luar negeri, ya, cinta LDR, atau kamu bakal dipertemukan dengan jodoh dari jauh gitu, seberang pulau, seberang lautan, atau seberang di negara lain gitu, ya. Kamu yang masih mencari cinta. Untuk kamu yang berpacaran LDR maupun non LDR, ya, saya rasa ini ada honeymoon, jadi akan ada pernikahan, ya, ada bulan madu, cie asik. Terus kalau kalian yang sudah menikah, saya lihat ada liburan setelah 15 Maret nanti ada perjalanan atau liburan yang jauh, ya, seberang kota, seberang pulau, di luar negeri, bisa jadi itu, ya, bersama keluarga atau bersama pasangan, ya, bersama pasangan hidup kamu gitu, ya, untuk yang berumah tangga. Dan sini, ya, kamu makin positif, kamu makin cinta diri, spiritualitas kamu makin meningkat, kamu makin optimis, ya, kamu makin percaya diri, ya. Terus aura kamu mulai kebuka di sini, kamu siap mencintai dan dicintai gitu. Jadi kalau kamu yang masih jomblo, ya, kamu sudah siap membuka hati, menerima cinta baru, kamu udah percaya diri banget untuk menerima cinta baru, kamu yakin bahwa kamu masih bisa dicintai, kamu itu berarti, kamu itu patut diperjuangkan, ya, kamu pede banget lah di sini, bersinar bercahaya gitu, ya. Kalau kamu yang sudah berpacaran, saya lihat kamu lebih banyak menyerahkan semua ke ilahi sih, kamu lebih banyak berdoa gitu, ya, dan ya kamu stay optimistik aja gitu, kayak lebih berpositif thinking terhadap hubungan kamu, dan tunjukkan sikap-sikap positif terhadap pasangan kamu, sehingga kamu di sini tenang, enggak lagi terdistraksi dengan kecurigaan atau godahan-godahan pemikiran negatif. Udahlah, intinya kamu saling percaya, kamu percaya dia, dan kamu lebih mendoakan saja sih kalau saya lihat, ya. Dan energi positif ini sangat membantu untuk membuat chemistry kamu lebih meningkat, ya. Dia semakin terpikat, semakin candu sama dirimu sih, asik. Terus ini kamu yang sudah berumah tangga, saya lihat energi kebahagiaan, energi seger, ya, happy lah pokoknya, tenang, damai, ya, karena ini kalian lebih fokus ibadah sih, kalian lebih fokus kepada spiritualitas, penampilan, kecantikan atau ketampanan, ya, kebersihan diri, atau ya tentang hal-hal yang mendukung keharmonisan dalam rumah tangga gitu, ya. Dan emang sih kamu bakal makin happy lah dalam rumah tangga juga, ya. Ini
apa ya, ada hal-hal yang akan kamu kubur ya, hal-hal yang sudah tidak bermanfaat, hal-hal yang toksik, hubungan toksik itu kamu kubur jauh-jauh ya. Kamu sudah ini bertransisi ya, jadi kamu sedang di masa kamu akan masuk ke tahap mengubur masa lalu, mengubur hal-hal yang sudah nggak perlu di apa ya, dipikirkan ya, kayak trauma-trauma kamu udah kamu buang semua, udah kamu kubur jauh-jauh ya gitu ya. Udah kamu kubur dalam-dalam, dan pemikiran-pemikiran negatif atau keraguan dalam diri ya, energi-energi negatif sudah kamu buang semua. Jadi ini kayak kamu terlahir kembali ya, gitu, kehidupan baru kamu sudah siap menghadapi menjalani hidup baru kamu yang tanpa terdistraksi. Pokoknya kamu lebih percaya diri untuk melangkah ke depan, dan kamu lebih membangun hidup kamu yang lebih positif aja gitu, nggak mau terpengaruh dengan hal A, hal B, hal C. Intinya kamu lebih membuat kehidupan kamu tuh lebih bersih dari masalah-masalah yang nggak bermanfaat gitu. Dan ini masalah-masalah yang berat itu akan selesai ya. Saya lihat kalian akan berlayar atau berpindah, melanjutkan perjalanan hidup kalian yang baru, yang lebih tenang, damai, dan lebih bisa kau handle gitu, lebih dalam kuasa kamu gitu. Jadi nggak bisa nggak disetir orang lain lagi, dalam setir kamu sendiri gitu ya. Ada sebuah perjalanan yang harus dilanjutkan, jadi kamu nggak mau menoleh ke belakang lagi gitu. Udahlah, kamu udah tenang, udah damai, udah senang gitu. Jadi udah nggak mau yang ribet-ribet lagi gitu. Untuk rumah tangga ini ada anak, energi anak-anak kalian yang mengikat cinta kalian untuk selama-lamanya gitu ya. Bagus, energi kalian sangat positif ya, sangat meningkat, intuitif banget, bagus ya. Terus di sini ada apa nih? Bentar, ini dulu ya, ada apa nih? Jangan ragu dengan dirimu sendiri, karena ini pasti terjadi pada dirimu, yaitu perayaan percakapan yang baik reuni. Ini kamu akan merayakan keberhasilan atau kebahagiaan kamu ya. Ada sebuah perayaan gitu, perayaan tentang ya, kalau perayaan kan berarti sesuatu acara atau suasana yang ramai dan membahagiakan kan. Jadi perayaan atas kesuksesan atau pernikahan atau keberhasilan gitu ya gitu. Terus ini ada percakapan yang intens antara kamu dengan pasangan kamu lah gitu ya. Terus percakapan yang baik lah terjalin kembali antara kamu dan pasangan ya. Ini reuni ya, reuni akan ada pertemuan dengan teman-teman lama atau dengan keluarga gitu, rekan-rekan kerja, teman ya, pokoknya gitulah ya. Terus di sini sebab bentar, ini dulu di black card mengatakan apa nih, lakukanlah. Wow, cuman itu doang ya, lakukanlah, nggak usah ragu gitu. Jangan ragu dengan dirimu, ini pasti terjadi. Jadi lakukanlah apa yang menurutmu baik, apa yang kamu rasa bisa kau lakukan ya lakukan gitu. Jangan, artinya berarti harus ngambil tindakan, jangan hanya mikir doang ya. Apa yang menjadi rencanamu jangan jangan kubur dalam pikiran gitu. Lakukan, ambil tindakan, action gitu ya. Itu karena itu pasti akan berhasil gitu. Ini nikmatilah circle baru. Nah, cocok ya tadi ya. Ini kamu akan masuk ke circle barumu dalam pekerjaan, dalam pertemanan ya, hubungan baru atau kerjasama yang baru ya, circle baru gitu. Itu. Ini nanti kamu lebih apa ya, memikirkan tentang penyebab supaya kamu lebih mengantisipasi akibat sih ya. Jadi apa ya, kayak kamu lebih antisipatif gitu ya, gitu terhadap hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi kamu lebih menghindari penyebab buruk gitu ya. Kamu lebih menciptakan penyebab baik aja gitu ya, supaya akibatnya juga baik gitu ya. Ini kuliner ya, beberapa dari kalian akan sukses di bidang kuliner gitu ya, bakal
bergerak di bidang kuliner nantinya, dan itu akan sukses. Mungkin kalian sudah bergerak di bidang kuliner. Nah, ini beberapa dari kalian yang bergerak di bidang kuliner itu akan sukses nanti, ya. Dan di sini ada hubungan sudah berakhir, tak ada lagi kesempatan kedua, bangkit dan ubah hidupmu. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, apa tuh, kartu RIP ya, kubur ya, kuburan peti mati gitu ya. Jadi yang sudah berakhir ya, yang sudah toksik ya, kamu sudah anggap berakhir. Yang sudah berlalu ya sudah, kamu sudah menutup itu, tidak ada lagi kesempatan kedua gitu ya. Saatnya kamu untuk bangkit dan mengubah hidup kamu. Kamu udah gak mau mengulang hal-hal yang sudah toksik gitu dalam hidup kamu ya. Hal-hal yang membuat kamu mandek, membuat kamu pesimis, membuat kamu buntu kemarin ya, membuat kamu terjebak, tersesat, terhianati, tersakiti, dimanfaatin, itu kamu udah kubur jauh-jauh, udah buang, udah nggak memberi kesempatan kedua untuk orang-orang toksik masuk ke dalam hidup kamu lagi, atau pemikiran-pemikiran toksikmu sendiri, atau ya pemikiran negatif, pemikiran yang membuntukan, itu kamu sudah buang semua. Intinya kamu udah masuk ke fase baru dan pemikiran baru ya, pola pikir baru yang tidak akan lagi masuk ke lubang yang sama gitu ya. Ini ambil kesempatan, resiko, strategislah, pilihan, target jitu, inisiatif, rencana dalam diam. Nah, ini kamu lebih ngambil kesempatan, kamu lebih mengambil resiko, berani ngambil resiko ya, kamu lebih berstrategi, terus kamu lebih apa ya, bisa memilah dan memilih yang terbaik gitu ya. Terus kamu memiliki target jitu ya, dan kamu lebih berinisiatif ya, dan kamu lebih menyusun strategi dalam diam kamu itu, strategi jitu yang bakal apa ya, menjadi kesempatan kamu untuk sukses. Kamu ini pemenang loh, karena kamu punya apa ya, kamu memiliki kamu diberikan apa ya, kamu punya kesempatan besar untuk berhasil dalam target kamu tersebut ya. Rencana-rencana kamu ini akan terrealisasi karena kalau kamu berani ngambil risiko, kalau kamu berani ngambil tindakan, kalau kamu lebih strategik gitu ya, gitu, dan kamu lebih inisiatif ya gitu. Dan rencana-rencana kamu itu tidak akan kamu umbar, kamu akan berencana dalam diam, dan kamu akan fokus ke target kamu tersebut, dan kamu akan mengambil tindakan, kamu lebih banyak action gitu ya. Tapi rencana yang sudah kamu susun itu kamu akan merahasiakannya sampai kamu bisa menyelesaikan dalam tindakan gitu. Bagus ini ya. Ini pasti terjadi kepada dirimu ya. Mungkin kemarin kamu stagnan karena kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan, kamu nggak berani ngambil risiko, kamu nggak strategi, kamu nggak berani memilih gitu ya, memilih yang tepat. Terus kamu nggak punya target, kamu nggak ada inisiatif ya, dan rencana kamu udah umbar-umbar, akhirnya gagal terus. Sekarang kamu lebih tertutup, sekarang kamu lebih inisiatif, sekarang kamu juga lebih action ya, lebih banyak action daripada mikir doang dan diam ya, dan kamu lebih berani ngambil risiko ya. Bagus. Nah, sekilas pemicunya gejolak, kebencian, pelajaran, melepaskan, dan mencintai. Nah ini apa ya, seseorang bergejolak ya sama kamu, ada kebencian atau ada yang iri sama kamu ya. Orang-orang yang iri, orang-orang yang menyebabkan kekacauan, kesakitan, pengkhianatan dalam hidup kamu tuh, mereka sedang mendapatkan pelajaran ya. Dan ya, kamu dengan kamu melepaskan orang-orang yang kamu melepaskan, mengikhlaskan dan memaafkan, kamu bakal bisa menemukan cinta terhadap diri kamu sendiri. Kamu lebih mencintai dirimu sendiri, dan kamu akan dicintai gitu ya. Ya, kamu akan menghindari hubungan-hubungan yang sesaat ya. Kamu lebih apa ya, menghindari penyebab-penyebab
yang pernah membuat kamu gagal, kamu nggak akan melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Dan saya lihat orang-orang yang melihat perubahan kamu ini, perubahan drastis kamu ini ya, mereka bergejolak banget hatinya ya, benci ya, tapi nantinya mereka akan dapat pelajaran. Ya udah, kamu lepasin aja, ambil pelajaran dari masa lalu dan biarkan mereka belajar ya, karena mereka orang-orang yang membenci kamu ini, mereka akan mendapatkan karma mereka ya, mereka akan belajar juga ya dari kesalahan-kesalahan mereka. Kamu nggak usah membalas rasa sakit yang mereka buat ya, nggak usah, fokus aja ke depannya dan ambil pelajaran dari pengalaman kamu tersebut ya, melepaskan dan memaafkan serta mengikhlaskan. Karena nantinya di sini ketika kamu melepaskan, kamu mengikhlaskan, kamu memaafkan, kamu akan menemukan orang-orang yang satu circle dengan kamu, orang-orang yang sevibrasi, orang-orang yang menyenangkan, orang-orang kamu akan menemukan cinta gitu. Kamu akan menemukan orang yang mau bisa diajak kerjasama, bisa diajak berjuang bersama gitu ya. Kamu akan menemukan orang yang saling mencintai gitu ya, menemukan hubungan yang saling mencintai gitu ketika kau memaafkan masa lalu ya. Ini gejolak batin seseorang dalam kebencian ya, kayak kepada kamu, biarkan saja, maafkan ya. Nih, ada yang iri dengan kemajuan kamu, perubahan kamu, ada yang gejolak batin ya dengan kenapa kamu melepaskan, kenapa kamu sekarang kok jadi beda gitu, kenapa dulunya kamu kok nggak gini gitu, maunya dia kayak gitu terus biar dia bisa manfaatin dia bisa permainin kamu sesuka dia aduh, sekarang kamu udah nggak kaleng-kaleng lagi ya. Kamu di sini sudah berani melepaskan, berani mengikhlaskan, karena kamu butuh sosok yang mencintai dirimu gitu ya, apa adanya, bukan karena ada apanya ya gitu. Terus di sini ada pesan semesta yang berhubungan dengan apa yang akan terjadi ini ya, yang pasti terjadi pada dirimu. Pesan semesta yang pasti terjadi pada dirimu, yang mengubah pola pikirmu, yang membuat kamu tidak ragu dengan dirimu lagi. Ini ada, tenanglah duhai jiwa-jiwa tulus, aku memberkahimu, aku melindungimu di setiap waktu. Ini ya, tenanglah, kayak ini kayak ya, mungkin ilahi ya menitipkan pesannya melalui semesta ini, ingin menyampaikan, kamu akan merasakan yang dari ini ya, bahwa pemilik ya, Tuhan kita ya, pemilik dunia ini akan menyampaikan energi ini kepada kamu, bahwa tenanglah duhai jiwa-jiwa tulus, aku memberkahimu ya, aku melindungimu di setiap waktu. Kamu akan merasakan energi ini, kamu akan merasakan seolah-olah tuh Tuhan membelai rambutmu, Tuhan sangat mengasihi kamu ya, Tuhan menerima doa-doa kamu, Tuhan seperti membelai kamu, sayang ya, kasih sayang Tuhan kepada kamu. Kamu akan merasakan energi ini nantinya setelah 15 Maret ini ya. Kamu mendapatkan keberkahan, perlindungan gitu setiap waktu. Nah, itu pasti terjadi ya setelah 15 Maret nanti sampai ke akhir 2025. Ini hati-hatilah dengan temanmu, hati-hatilah dengan duitmu. Ada yang mengincar kamu dan ingin menjatuhkan kamu karena dia iri dan tidak mau kamu lebih tinggi dari perjuangannya. Ini ada teman toksik ya, atau ya orang toksik lah yang iri sama kamu ini ya. Nih, mana tadi tuh hubungan yang ini, orang yang membenci kamu tadi itu ya. Ini hati-hati dengan temanmu, hati-hatilah dengan duitmu, karena ada yang ngincar duitmu, ada juga yang ingin menjatuhkan kamu ya, karena mereka iri, karena mereka nggak rela kalau kamu bahagia tanpa dia lah gitu ya. Dan ada orang yang nggak mau tuh perjuangan dia tuh
dikalahkan oleh perjuangan kamu. Jadi perjuangan kamu tuh lebih berhasil daripada perjuangan dia. Ini kayak saudara, sepupu, atau bisa jadi teman dekat lah gitu ya, persaingan yang dengan orang-orang dekat gitu ya. Dan juga pasangan kamu, mantan kamu lah, orang masa lalu kamu tuh gak rela jika kamu bahagia tanpa dia. Jadi kayak hati-hati aja, karena ini orang akan berencana buruk terhadap kamu, mungkin melalui magic tadi ya, narik energi kamu, aduh, supaya kamu terjebak lagi. Aduh, nggak bisa deh, nggak bisa say. Jadi hati-hati ya, bersihkan energimu, pagari dirimu dari energi-energi yang ya, energi yang tidak diinginkan gitu ya, yang menghalangi kemajuan dan kebahagiaan kamu ya. Ini ada kata bijak yang berhubungan dengan apa yang pasti terjadi pada dirimu setelah 15 Maret ini. Ini jangan biarkan apa yang ada di pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, ini ya, saya lihat kamu akan kamu akan menjadi pribadi yang tidak akan pernah membiarkan pikiranmu mengendalikan hidupmu lagi gitu ya. Karena terkadang pikiran kamu suka negatif ya, suka ya, kalau sudah ke airan yang negatif kan pasti buntu ya, dan kebuntuan pula lah yang selama ini terjadi dalam hidupmu gitu ya, kemandekan ya, ketidakbahagiaan ya. Kamu di sini lebih berwawasan ya, kamu di sini lebih pakai pikiran sehat ya. Kamu tidak mau membiarkan pikiranmu mengendalikan hidupmu lagi gitu ya. Kamu lebih menjaga pikiran kamu agar lebih positif dan lebih masuk akal, lebih logis ya, supaya kalaupun pikiran kamu mengendalikan hidupmu itu dalam pikiran dan kehidupan yang baik gitu ya. Tuh. Gitu ya. Kamu lebih bisa mengendalikan pikiran kamu agar bisa menghandle hidupmu sesuai dengan yang kau harapkan, yang kau inginkan gitu ya. Terkadang pikiran kita suka ngaco jadi kamu gak mau mengikuti pikiran-pikiran toksik kamu, karena sudah cukup lama ya kamu membiarkan pikiran kamu mengendalikan hidup kamu ya. Sebenarnya pikiran itu kalau kita bawa ke positif, kita bawa ke pola pikir yang cerdas, luas ya, dan ya intinya yang positif, yang baik-baik, yang lebih berpikir maju, berpikir dewasa, berpikir bijaksana, otomatis dia mengendalikan hidup kita ke dalam kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi kalau pikiran kitanya negatif ya, error dong gitu ya. Terus ini, cinta adalah ketika kamu merasa nyaman menjadi dirimu sendiri di kedamaian. Nah, kalau kamu ya, saya lihat di sini beberapa dari kalian ini ya, kamu akan merasakan mencintai ya, atau menjalin hubungan dalam damai. Ketika kamu berhubungan dengan seseorang tersebut, kamu ngerasa kamu menemukan dirimu sendiri dalam hubungan tersebut. Nah, gitu ya. Itu baru hubungan cinta sejati, cinta yang abadi, itu baru jodoh ya. Karena di sini dikatakan bahwa cinta adalah ketika kamu merasa nyaman menjadi dirimu sendiri di dalam kedamaian. Kalau kamu menjalin hubungan dengan seseorang dan kamu ngerasa nyaman ya, kamu rasa menjadi dirimu sendiri dalam hubungan tersebut, kamu mendapatkan dirimu di dalam hubungan tersebut dan kamu merasa damai dalam hubungan tersebut, maka itulah cinta. Tapi kalau kamu ngerasa menjalani hubungan tapi kamu gak ngerasa dicintai, atau kamu lebih mencintai sedangkan dia, atau kamu tidak menemukan diri kamu di situ dalam hubungan tersebut ya, kamu gak nyaman, kamu gak damai, jangan dipaksain. Berarti itu bukan cinta, itu sebenarnya ego ya, atau nafsu, atau hasrat nafsu gitu, nafsu doang gitu ya. Gitu. Menjauhilah hubungan yang lebih kuat ke nafsu ya.
ya. Ya, cinta yang tulus itu seimbang, ya, adil, berjuang bersama, sama-sama punya rasa yang sama, walaupun kadang-kadang datar, tetapi kembali lagi sama lagi gitu, seimbang lagi, selaras lagi, gitu ya. Itu baru cinta, oke? Terus ini tidak ada orang yang mencintaimu selain dirimu dan tidak akan ada lagi, ya. Terutama yang paling mencintai diri kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena hanya diri kita yang bisa membahagiakan diri kita sendiri. Orang lain bisa mencintai kita, orang lain bisa membahagiakan kita, tapi tidak sesempurna diri kita mencintai diri kita sendiri. Makanya di sini dikatakan bahwa tak ada orang yang mencintai dirimu selain dirimu sendiri, dan tidak akan ada lagi orang yang mencintai kamu selain diri kamu sendiri. Tidak akan ada lagi, tidak ada lagi. Berarti udah mentok ke diri kamu doang gitu. Yang membahagiakan dirimu sendiri, dirimu adalah dirimu sendiri. Yang sempurna mencintai dirimu adalah dirimu sendiri. Jadi jangan bergantung pada cinta-cinta dari luar. Kita mencintai, dicintai oleh orang tua kita, disayang oleh orang tua kita, suatu saat mereka akan pergi. Dicintai oleh pasangan kita, suatu saat dia akan diambil orang lain, atau dia tidak berjodoh dengan kita, atau sebenarnya dia pura-pura cinta, kita aja yang mencintai dia, atau mungkin dia akan pergi untuk selama-lamanya, entahlah. Jadi ya, kita jangan bergantung kebahagiaan kepada orang lain gitu ya. Mengharapkan cinta yang sempurna dari orang lain itu bullshit ya. Nggak mungkin ya, gitu ya. Jadi cintailah dirimu, itu yang paling utama ya, agar kamu bisa merasakan cinta yang sesungguhnya, dan mengertilah bahwa yang paling mencintai dirimu adalah dirimu sendiri ya. Oke. Pesan semesta ya. Dan ketika kamu mengikuti pesan-pesan semesta ini, maka kamu pastinya akan lebih bahagia, tenang, dan damai ya. Itu pasti terjadi. Ini hal-hal yang pasti ini kalau kamu menuruti semua pesan semesta ini, karena ya pasti terjadi, ya pasti gitu. Insyaallah ya, amin. Oke, ini inisial kalian yang resone dengan pembacaan saya di sini. Nah, ini bisa nama kamu, bisa nama dia, nama tempat tinggal kamu, nama tempat tinggal dia, kota, desa, negara, terserah. K N Z J P O M S E T F D U Y G W B. Oke. Terus tanggal lahir dan usia kalian yang resone di sini. Ini bisa kamu, bisa dia ya, tanggal lahir dan usia. Bisa kamu, bisa orang yang kau fokuskan. Empat puluh lima, 26, 32, 22, 56, 41, 42, 10, 11, 38, 58, 44, 50, 39, 12, 18, 53, 3, 31, 52, 60, 59, 28, 51, 40, 17, 37, 24 ya, 24, 19, 16, 7, 46, 49, 5, 34, 35, 33, 57 dan 14. Oke, demikian. Bentar, zodiak ya. 49 ada ya, 5. Oke. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian yang resone dalam pembacaan saya di sini. Itu zodiak apa? Udah. Ini ada zodiak Cancer, Leo, Sagittarius, Aries, Virgo, Aquarius, Taurus, Scorpio, dan Gemini. Demikian pembacaan saya, semoga resonate di diri kalian masing-masing. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kalau aja saudara, tetangga, pasangan mereka berzodiak yang sama dengan kamu, dan ini bisa diklaim energi positifnya untuk mereka. Membagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Saya doakan semoga kalian sehat walafiat, sejahtera, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menemukan jodoh segera menemukan jodohnya ya, setelah 15 Maret ini ya, sampai ke akhir 2025. Semoga kalian segera menemukan jodoh kalian ya. Dan kalian yang berpacaran semoga
sampai ke pelaminan. Kalian yang sudah berumah tangga semoga langgeng selamanya. Dan saya doakan untuk semuanya, semoga kalian akan menjadi miliarder di tahun 2025 ini, dimulai dari lepas 15 Maret ini ya, miliarder bahkan triliuner. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.